Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Pernahkah kamu merasa seperti dunia ini adalah panggung yang besar, dan kamu hanyalah salah satu dari banyaknya pemain? Atau mungkin kamu pernah melihat seseorang yang tampaknya selalu berada di posisi yang benar, tahu kapan harus bicara, tahu kapan harus diam, dan entah bagaimana selalu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, mungkin saja orang itu memahami sesuatu yang tidak kita tahu. Sebuah seni lama tentang kekuasaan. Hari ini kita akan membahas buku legendaris berjudul The 48 Law of Power, karya Robert Greene. Buku ini tidak hanya membuka mata tentang bagaimana kekuasaan bekerja, tapi juga mengajarkan kita cara bertahan hidup dan bahkan unggul di dunia yang penuh persaingan. Kalau kamu baru di sini, aku ucapkan selamat datang. Di channel ini kita bahas buku, ide besar, dan cara berpikir strategis yang bisa kamu pakai di kehidupan sehari-hari. Jadi, apa sebenarnya isi dari The 48 Law of Power ini? Buku ini merangkum 48 hukum yang seringkali digunakan oleh orang-orang berpengaruh sepanjang sejarah, mulai dari politisi, jenderal perang, hingga pemimpin perusahaan. Kita tidak akan bahas ke-48 hukum satu persatu karena akan memakan waktu berjam-jam. Tapi aku akan membagikan beberapa hukum paling mencolok dan kontroversial yang bisa kamu pelajari. Never outshine the master. Hukum pertama, jangan pernah membuat atasanmu terlihat lebih bodoh dari kamu. Ini kedengarannya sederhana, tapi sangat penting. Dalam banyak kasus, orang yang terlalu menonjol di depan atasannya justru dijatuhkan, bukan dipromosikan. Ego manusia adalah sesuatu yang rapuh, maka dari itu, biarkan atasanmu merasa lebih pintar, dan kamu akan aman. Conceal your intention. Hukum ketiga, sembunyikan niatmu. Dunia ini penuh persaingan. Jika orang tahu rencanamu, mereka bisa menghalangi. Tapi kalau kamu bermain dengan tenang, tak terlihat, dan tidak bisa ditebak, kamu akan selalu selangkah lebih maju. Core attention at all cost. Hukum keenam, tarik perhatian dengan segala cara. Di dunia yang bising seperti sekarang, menjadi biasa-biasa saja adalah kutukan. Kamu harus bisa tampil beda. Buat orang bicara tentang kamu, baik atau buruk, perhatian adalah mata uang kekuasaan. Crush your enemy totally. Hukum ke-15. Jika kamu harus mengalahkan musuh, kalahkan sepenuhnya. Jangan biarkan mereka bangkit, karena ketika mereka kembali, mereka tidak akan lupa apa yang pernah kamu lakukan. Ini terdengar kejam, tapi dalam konteks strategi, kadang setengah-setengah justru membahayakan. Discover each man, Tom Screw. Hukum ke-33, temukan kelemahan orang lain. Setiap orang mempunyai titik lemah, sesuatu yang bisa kamu tekan untuk mempengaruhi mereka. Bisa jadi rasa takut, keinginan, sudah besar ingin bunuh polisi, atau kebiasaan buruk. Mengenali hal ini membuatmu punya kekuasaan besar. Despise the freelance. Hukum ke-40 dan yang sangat menarik. Jangan percaya pada makan siang gratis. Apapun yang tampak gratis selalu ada harganya. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak tergoda oleh sesuatu yang tampaknya mudah. Jika kamu ingin kekuasaan, kamu harus siap membayar harga dalam bentuk kerja keras, pengorbanan, atau strategi yang tajam. Tapi mari kita jujur sebentar. Buku ini tidak dimaksudkan untuk menjadi panduan moral. Banyak dari hukum ini terdengar manipulatif, bahkan tidak etis. Tapi begitulah dunia kadang berjalan. Buku ini mengajak kita untuk sadar bahwa dalam kehidupan sosial, kekuasaan tidak selalu tentang siapa yang paling baik hati, tapi siapa yang paling paham permainan. Kamu tidak harus menggunakan semua hukum ini, tapi dengan memahaminya, kamu bisa mengenali ketika orang lain menggunakannya terhadapmu. Dan itu menurutku adalah bentuk kekuatan juga. Jadi, dari semua hukum kekuasaan yang kita bahas hari ini, mana yang paling membuatmu berpikir? Apakah kamu pernah mengalami salah satunya di dunia kerja, di dunia pertemanan, atau bahkan keluarga? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu merasa video ini membuka perspektif baru, jangan lupa like dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu ingin bahasan mendalam tentang hukum-hukum lainnya, tulis juga di komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.